Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Ayang Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik utamanya adalah perbandingan bilangan desimal. Tapi saya ingin memberitahu kepada Anda untuk pertama kalinya, ya, ketika Anda belajar statistika pendidikan, ada sejumlah pengetahuan dasar yang harus Anda kuasai. Yang pertama, Anda harus mampu membandingkan bilangan desimal. Yang kedua, Anda perlu mengenal Microsoft Word. Mungkin Anda udah kenal Microsoft Word, tapi bagaimana cara menggunakannya, menu-menunya, dan lain sebagainya belum terlalu familiar. Yang ketiga, Anda juga perlu mengenal Microsoft Excel. Anda mungkin sudah melihat Microsoft Excel, tapi bisa jadi Anda kurang paham menu-menunya, penggunaan Microsoft Excel itu seperti apa. Berikutnya adalah mengenal SPSS. Nah, SPSS ini penting ya, karena kita akan belajar statistika pendidikannya itu melalui SPSS. Cara menghitungnya itu menggunakan SPSS, program SPSS gitu ya. Oke. Itu 4 pengetahuan. Nah, 4 pengetahuan ini akan saya jelaskan untuk pertama kali ini. Yang pertama, membandingkan bilangan desimal. Oke. Kita nanti akan belajar statistik melalui SPSS ini cuma membandingkan bilangan desimal saja sebenarnya. Intinya cuma membandingkan bilangan desimal. Karena proses perhitungannya itu dilakukan oleh program SPSS. Tinggal Anda mampu membandingkan bilangan desimal terus menentukan keputusan berdasarkan bilangan desimal itu. Oke. Kenapa sih Anda perlu mempelajari bilangan desimal? Ya. Pertama, uji statistik yang akan kita lakukan hanya perlu membandingkan nilai sig dan nilai p-value. Nilai sig dan nilai p-value itu berbentuk angka desimal. Nah, kalau Anda tidak bisa membandingkan bilangan desimal, membulatkan bilangan desimal, itu agak kesulitan nantinya. Oleh karena itu, Anda perlu mempelajari kembali bilangan desimal. Meskipun sejak SD sampai dengan SMA atau SMK itu Anda udah belajar bilangan desimal, mungkin Anda lupa. Oleh karena itu kita perlu pelajari kembali tuh bilangan desimal. Oke. Masuk ke yang pertama. Bilangan desimal itu ya, bilangan desimal itu bilangan di bawah angka 1. Di bawah angka 1 ya. Misalkan 0,5, 0,4, 0,3 itu di bawah angka 1. Nah, bilangan desimal itu hasil dari pembagian satu angka dengan angka yang lainnya dibagi. Misalkan 1 dibagi 5. 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 itu bukan 0,5, ini salah ya. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu 0,5 atau setengah. Gitu ya. Setengah. 0,5 itu disebutnya bilangan desimal. Tepatnya satu angka di bilangan desimal. Karena ada satu angka yaitu angka 5 di belakang koma. Makanya disebut satu angka desimal. Satu angka di belakang koma. Gitu ya. Berikutnya 3/4. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. 0,75 itu bilangan desimal. Tepatnya 2 angka desimal. Karena ada 2 angka 7 dan 5 di belakang koma. Berikutnya 3/8. 3 dibagi 8 sama dengan 0,375. Nah, 0,375 itu 3 angka desimal. 3 angka di belakang koma.
3 angka di belakang koma itu yaitu 375 ya. Berikutnya, Anda harus memahami cara membulatkan bilangan desimal. Tolong perhatikan, 0,375, 3 angka di belakang koma. Oke. Kita bulatkan menjadi 2 angka desimal, hasilnya 0,38. Kenapa jadi 0,38? Karena angka yang ketiga yaitu 375, angka 5 itu angka ketiga. Angka pertamanya adalah 3, angka keduanya yaitu 7, angka ketiganya 5. Karena angka ketiga itu 5, maka angka keduanya yaitu angka 7 harus ditambahkan 1 untuk membulatkan 2 desimal tuh. 7 tambah 1 jadi 8. Jadi akhirnya 0,375 dibulatkan menjadi 2 angka desimal, hasilnya 0,38. Berikutnya, contoh berikutnya. 3 angka desimal 0,374 dibulatkan menjadi 2 angka desimal sama dengan 0,37. Ya. Kenapa jadi 0,37? Karena angka ketiganya yaitu angka 4 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, angka keduanya tetap. Angka ketujuhnya tetap. Jadi 0,37 saja. Seperti itu ya. Berikutnya, perbandingan simbolik. Perhatikan di nomor 1. Diketahui P sama dengan 0,05 atau 0,05. Q 0,054. Oke. Yang P 2 angka desimal. Yang Q 3 angka desimal. Nah, untuk membandingkan, maka yang 3 angka desimal itu kita jadiin 2 angka desimal. 0,054 itu dibikin 2 angka desimal 0,05. Jadi P sama dengan Q. Oke. Perhatikan nomor 2 yang sebelah kanan. P sama dengan 0,034. Ya. Q sama dengan 0,04 atau 0,04. Tolong diperhatikan. P itu 0,034. Itu 3 angka desimal. Kalau dibuat 2 angka desimal 0,03 karena 4-nya itu kan kurang dari 5. Jadi 0,03 P 0,03 itu kurang dari Q. Q-nya kan 0,04. Gitu ya. Seperti itu ya. Berikutnya, perhatikan nomor 3. P sama dengan 0,07. Q sama dengan 0,056. Q dibuat 2 angka desimal. Kalau dibuat angka desimal, 2 desimal berarti Q-nya 0,06. P 0,07 lebih besar dari Q 0,06. Oke. Sekarang nomor 4. Perhatikan nomor 4. Diketahui P sama dengan 0,03. Q sama dengan 0,034. Jangan dilihat 34-nya. Yang Q itu kita rubah dulu menjadi 2 angka desimal. Q sama dengan 0,03. Jadi P sama dengan Q. Gitu ya. Itu cara melakukan perbandingan bilangan desimal. Jadi kalau ada dua bilangan yang berbeda jumlah angka desimalnya, yang satu 3 angka desimal, yang satu 2 angka desimal, maka kita harus samain dulu desimalnya jadi 2. Kalau mau dibandingkan dengan 2. Kalau yang satu 3, yang satu 4 angka desimal, maka disamain dulu sama-sama 3 angka desimal. Begitu cara perbandingan bilangan desimal. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tugas proyek 1. Di tugas proyek 1 Anda diminta untuk menyusun ya 15 deret angka desimal ya. Di kotak yang sebelah kiri 3 angka desimal ya. Misalkan 0,015. Di sebelah kanan 2 angka desimal, misalkan 0,01. Ini harus lebih besar. Jadi Anda tentukan dengan sembarangan, di sebelah kiri 3 angka desimal, di sebelah kanan 2 angka desimal. Yang penting
Yang penting yang di sebelah kiri 3 angka desimal harus lebih besar dari yang sebelah kanan yang 2 angka desimal. Ya, contohnya 0,015 lebih besar dari 0,01. Kenapa? Karena 0,015 itu kalau kita bulatkan menjadi 0,02. 0,02 lebih besar dari 0,01. Maka nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5 juga begitu. Jadi yang 3 angka desimalnya harus lebih besar dari 2 angka desimal. Anda tentu ini acak aja, terserah Anda jarinya mau ngetik seperti apa, memasukkan angkanya seperti apa. Yang penting yang di kolom 3 angka desimal harus 3 angka desimal semua, yang di kolom 2 angka desimal harus 2 angka desimal semua. Di nomor 6 perbandingannya yang 3 angka desimalnya harus lebih kecil dari 2 angka desimal. Contoh 0,026 itu lebih kecil dari 0,04. Karena apa? Karena 0,026 itu kalau kita bulatkan 0,03. 0,03 itu lebih kecil dari 0,04, gitu ya. Jadi nomor 7, nomor 8, 9, 10 juga begitu. Jadi 3 angka desimalnya harus lebih kecil dari 2 angka desimal. Sekarang yang nomor 11 sampai 15 3 angka desimalnya harus sama dengan 2 angka desimal. Contoh 0,006 itu kalau dibuat 2 angka desimal 0,01, gitu ya, sama dengan 0,01 juga, gitu ya. Seperti itu. Jadi nomor 11 sampai dengan nomor 15 3 angka desimalnya harus sama dengan besar dengan 2 angka desimal. Seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Word, menu-menunya, lanjut ke mengenal Microsoft Excel, kemudian mengenal SPSS. Saya akan ke Microsoft Word. Ini Microsoft Word, begitu Anda buka. Tolong diperhatikan. Bagi yang belum familiar dengan Microsoft Word, mungkin Anda udah mengenal Microsoft Word, tapi belum tentu Anda paham isinya. Oke, tolong diperhatikan gerakan mouse saya. Di sini ruler namanya, ruler ya. Ini ruler 1, 2 gitu ya. 3, 4 ruler, kayak penggaris. Ruler itu penggaris. Kita bisa memunculkan ruler ini di menu view. Jadi home, insert, draw, ini view rulernya dicentang. Nih, dicentang ada. Kalau centangnya dimatikan nggak ada. Centang lagi ada. Ini ruler. Ini di Microsoft Word itu satuannya ada yang bisa dirubah menjadi senti, bisa dirubah jadi mili. Yang saya di sini satuannya itu mili. Lihat angka 1 ke angka 2-nya itu renggang banget jauh, berarti itu satuannya lebih besar, yaitu inci, karena inci itu lebih besar dari senti. Kita bisa merubahnya merubahnya menjadi satuan sentimeter. Jadi merubah ruler menjadi satuan sentimeter. Di mana? Di menu file, option. File, pencet file, biasanya di bawahnya ada option. Kalau di saya di sini ada preference. Oke. Terus file, option ya. Terus klik di situ add punched. Klik add punched. Terus temukan measurement unit. Ya, biasanya di situ ada bacanya inches. Inches itu inci. Di Word saya preference biasanya di sini gini ya. Ini ada bacanya show measurement unit. Kalau inci rubah jadi senti. Oke. Nanti akan berubah nih jadi satuannya inci. Tolong perhatikan nih. Ruler saya. Udah 1 2 3 4-nya udah deketan. Ini namanya satuannya sentimeter. Ya. Jadi ruler Anda sebaiknya jadi satuan sentimeter. Nah, kita cek apakah ruler Anda satuan sentimeter atau tidak. Ini biasanya di layout ya.
margin, custom margin. Itu biasanya di sini ada marginnya ada satuan senti, berarti ruler Anda udah satuannya senti. Tapi bisa jadi ruler Anda masih satuan inci. Saya kasih contoh, misalkan saya rubah dulu ini jadi senti, jadi inci. Oke. Misalkan saya layout custom margin, custom margin gitu. Ini ada tanda petik 1,58 tanda petik. Petik itu menunjukkan inci. Jadi simbol dari inci itu tanda petik 2 gitu ya. Oke, kalau di Word Anda ada di sini tanda petik 2, berarti masih satuannya inci. Maka kita rubah satuannya tadi, file, option, klik add pen, temukan measurement unit, rubah menjadi sentimeter. Gitu ya. Di sini kalau di saya preference ya. Tapi di Anda di file, option itu ada di bawah file. Jadi begitu pencet menu file, di bawahnya ada option gitu ya. Terus klik add pen, terus measurement unit, klik sentimeter. Gitu ya. Berikutnya, ketika Anda mengetik, biasanya kalau tujuannya untuk skripsi misalnya ditentukan jenis hurufnya misalkan Tahoma atau jenis hurufnya adalah Times New Roman, Anda bisa atur. Begitu buka Microsoft Word, Anda atur, Anda tetapkan gitu bahwa nanti hurufnya Times New Roman atau Tahoma. Sebagai contoh, kalau di tugas-tugas proyek statistika itu hurufnya saya meminta menggunakan Tahoma, maka Anda atur dulu Microsoft Word-nya harus menggunakan Tahoma. Cara ngaturnya gimana? Klik menu format, di sini ada file, edit, view, insert, format. Pilih font. Di sini pilih fontnya Tahoma. Jadi kalau masih dalam keadaan Times New Roman gitu ya. Misalkan gini ya. Times New Roman, Anda klik yang segitiga ke bawahnya ini. Panah ke bawah. Cari yang Tahoma. Ketikan saja Tahoma tuh ya, Tahoma. Oke. Terus font style-nya reguler. Ukurannya 11. Ini harus Anda tetapkan dari awal. Terus berikutnya di sini ada default atau set as default. Di saya default, di Anda mungkin set as default. Klik set default-nya. Di sini ada pertanyaan. Do you want to see the default font to Tahoma 11 font colornya gitu ya. Ini iya all dokumen. Jadi untuk semua dokumen. Nanti begitu Anda buka lagi Microsoft Word berkali-kali ya kan, itu pasti udah dibuat ketetapan nama komputer Anda hurufnya Tahoma reguler ukuran 11. Oke. Jadi pilihnya all dokumen. Oke. Gitu ya. Nanti begitu Anda buka lagi, dia udah Tahoma lagi. Buka lagi, Tahoma lagi. Buka lagi yang baru, Tahoma lagi gitu ya. Setiap kali Anda buka itu pasti hurufnya Tahoma. Ukurannya 11. Seperti itu ya. Oke. New lagi, new ya. File baru itu ini ya, new dokumen. Oke. Tolong Anda perhatikan di Word itu ada kunci-kunci keyboard ya. Jadi ada mencet tertentu punya kunci keyboard. Misalkan kayak gini. File. Ya. New dokumen atau bikin dokumen baru. Di sini Control N. Kalau di komputer saya tuh Command N gitu. Kalau di Windows Control N. Control N itu new dokumen. Dokumen baru gitu. Begitu Anda pencet Control terus pencet N, itu new dokumen, nambah dokumen baru. Seperti itu ya. Itu namanya new dokumen. Anda lihat juga di sini, misalkan open Control O ya kan. Kemudian close Control W, save Control S. Misalkan saya lagi ngetik nih. Saya sedang mengetik sekarang. Lalu saya ingin menyimpan filenya. Saya tekan Ctrl S, maka
akan ada menu simpan file. Contoh ya, saya pencet Ctrl S. Nah, begitu. Maka di sini kasih nama filenya belajar Word. Nah, ya. Misalkan saya taruh di desktop. Gitu ya. Di desktop atau di dokumen, misalkan di dokumen. Save. Seperti itu ya. Jadi Anda lihat di sini. Ini harus Anda hafal menu-menu tertentu atau perintah-perintah tertentu. Save Ctrl S, open Ctrl O, new dokumen Ctrl N gitu ya. Atau berikutnya lagi di menu edit. Di menu edit itu undo misalkan kayak gini nih. Anda memasukkan gambar misalkan ini set gitu. Anda mau balik lagi, itu namanya undo, balik ke awal. Itu Ctrl Z. Nah, Ctrl Z ya. Jadi balik ke awal. Nah, misalkan ini nih saya udah ngetik, saya Ctrl Z lagi. Tuh Ctrl Z lagi, balik lagi ke awal tuh. Itu Ctrl Z. Jadi Ctrl Z itu undo. Undo itu balik kembali ke awal ya. Oke, berikutnya ada repeat typing atau ke depan, maju ke depan. Kalau maju ke depan itu Ctrl Y itu maju ke depan, jadi ke awal-awal lagi ya, Ctrl Y gitu ya. Terus di sini kita biasanya ngeblok mau copy itu ada di menu edit copy gitu ya, itu Ctrl C. Lihat Ctrl C, di saya sih Command C, kalau di Windows Ctrl C. Jadi Ctrl C itu sama dengan copy. Kalau paste, Ctrl P itu sama dengan paste, gitu ya. Terus kalau motong itu kayak misalkan kayak gini nih, motong, cut itu ya. Misalkan Anda di sini, nama, NIM. Nah, Anda mau NIM itu sebenarnya dipindahkan ke sini. Jadi Anda blok sini, ya kan? Ctrl X. Baru klik ini Ctrl P. Jadi Ctrl X itu potong dipadukan dengan paste, berarti dipindah gitu ya. Ini NIM saya blok lagi, NIM-nya blok, Ctrl X dipotong, saya pindahkan lagi ke sini Ctrl P. Nah gitu ya, namanya itu Ctrl X, pindahkan ke sini Ctrl P gitu ya. Jadi Ctrl C copy, salin. Misalkan kalau salin nih NIM copy, di sini lagi NIM gitu ya, Ctrl P. Saya blok Ctrl C, saya ini sini menjadi NIM lagi, Ctrl P, NIM lagi gitu. Oke. Itu menu di edit ya. Jadi kalau paste spesial biasanya pakai Ctrl Shift P itu paste spesial. Ctrl Shift P ini itu paste spesial. Mau paste spesial yang kemana gitu ya, Ctrl Shift P gitu ya. Biasanya Anda ngopi nih, klik kanan copy, terus edit paste spesial. Nah, paste spesial ini mau memaste ke dalam bentuk yang mana gitu, itu paste spesial. Oke, berikutnya di menu edit tuh ada banyak ya menu-menunya. Di menu view, nah menu view biasanya nggak terlalu banyak digunakan. Di menu insert juga nggak terlalu banyak, ya kan. Di menu format ya, ini juga nggak terlalu banyak. Di menu tool nggak terlalu banyak ya. Table juga nggak terlalu banyak ya, dasar-dasarnya seperti itu ya. Berikutnya saya pengen menjelaskan cara membuat tabel ya. Di sini insert ya, tabel. Nah, tabel ini nih. Lihat, perhatikan. Ini kalau ke kanan itu namanya kolom, berarti 2 kali 1 itu berarti 2 kolom 1 baris.
ke kanan lagi, 3 kolom 1 baris. Kalau dimain ke bawah berarti 3 kali 2, 3 kolom 2 baris seperti ini. Ini namanya, yang ini namanya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Barisnya yang mana? Ini baris 1, ini baris kedua, gitu ya. Jadi baris 1, baris kedua, gitu ya. Kalau yang ke bawah itu namanya nih gini ya. Ini namanya 3 kolom. Berapa baris? 1. Kita hitung barisnya ya. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Kolom dan baris. Oke, biasanya dalam membuat tabel misalkan nama di sini ada tulis aja misalkan sampel, terus misalkan hasil belajar, terus di sini mungkin di sini nilai pretest, misalkan pretest, nilai post test, ya kan. Ini sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini misalkan kita sembarang aja. Terus ini juga misalkan sembarang. Oke. Ini biasanya gini. Tabel 1, misalkan daftar nilai pretest dan post test. Misalkan gitu ya. Yang tabel ini yang saya merahin, ini namanya keterangan tabel. Tabel berapa? Tabel 1. Apa tabelnya? Daftar nilai pretest dan post test. Itu namanya keterangan tabel. Oke. Yang ini namanya tabelnya. Tabel 1 bla 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 itu namanya keterangan tabel, yang ini adalah tabelnya. Oke. Di dalam tabel ada judul kolom. Sampel, nilai pretest, nilai post test itu judul kolom. Biasanya dalam membuat tabel, judul tabel itu harus di bold, diperbesar. Nah, pencet B. B itu kalau bold itu kontrol B, gitu ya. Jadi kontrol B itu bold, kontrol I itu buat italic. Italic itu miring. Contohnya gini, sampel saya kontrol I, berarti bold sama I udah tebel miring. Kalau boldnya matiin tinggal miring saja, berarti ini italic. Kalau saya normalin lagi, pencet kontrol I lagi, jadi normal lagi. Pencet kontrol I lagi, miring lagi. Pencet kontrol I lagi, normal lagi. Pencet B, kontrol B, bold lagi. Pencet kontrol B lagi, normal lagi. Pencet kontrol B lagi, bold lagi. Seperti itu ya. Terus ada namanya kontrol U. Kontrol U itu garis bawah. Kalau ini miring, kalau bold tebal, kontrol B itu tebal. Oke, kontrol U, misalkan saya nih garis bawah, saya blok, kontrol U, jadi ada garis bawahnya. Garis bawah ya, ada garis di bawahnya gitu. Saya kontrol U lagi, garis bawahnya hilang. Saya kontrol U lagi, garis bawahnya ada. Saya kontrol U lagi, garis bawahnya hilang. Seperti itu ya. Oke, saya kembali ke tabel. Ini judul kolomnya biasanya harus di tengah. Ini nih, tengah ini ini center. Nah, tengah itu kontrol E. Kontrol E itu tengah, kontrol E lagi balik lagi, kontrol E lagi tengah. Jadi kontrol E itu buat tengah. Saya misalkan ini nih, kata-kata ini saya blok, kontrol E ya, dia tengah gitu ya. Terus kontrol R, dia pojok ke kanan. Misalkan ini ya,
Saya pencet Ctrl R, dia tuh ke sebelah kanan. Oke, saya pencet lagi Ctrl L, balik lagi dia. Oke, terus Ctrl J. Ctrl J itu rata kiri kanan. Kalau bahasa Inggrisnya justify, gitu ya. Nih, saya ngetik nih. Saya misalkan ngetik nih. Saya Ctrl E dulu. Ctrl L ya. Saya sedang belajar mengetik hari ini. Saya memperhatikan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Titik. Nah, ini belum rata ke kanan. Paragraf yang saya blok ini belum rata ke kanan. Bagaimana cara membuat rata ke kanan? Anda klik aja paragraf di sininya, lihat. Ini kursor nih, ini kursor ya, yang kedap-kedip itu namanya kursor. Kursornya saya klik di saya. Terus Ctrl J. Itu rata ke kanan langsung. Saya balikin lagi Ctrl J lagi. Balik lagi dia jadi Ctrl L. Rata kiri. Jadi Ctrl L itu rata ke sebelah kiri, gitu ya. Ini sedang Ctrl L nih, rata di kiri. Lihat yang nyalanya ini di sini nih ya kan. Saya Ctrl J rata kanan, Ctrl L rata ke kanan, Ctrl L rata ke kiri, Ctrl E rata di tengah tuh. Jadi di tengah-tengah dia, gitu ya. Seperti ini. Ini juga sama. Oke, balik lagi ke tabel. Ini juga sama, di dalam isi tabel itu harus di tengah juga. Seperti ini. Ya. Oke. Tabel khusus untuk statistik di mata kuliah saya. Tabel ini lihat ada garis-garisnya kan. Ya. Tapi garis vertikalnya harusnya kita hilangkan. Caranya bagaimana? Di blok nih tabelnya. Nah, cara ngebloknya gimana sih? Kursor Anda taruh di sampel sehingga di sini nih ada tanda plus. Plus. Nah, plusnya diklik jadi tabelnya keblok. Di sini. Nah, di sini kita no border dulu, no border, atau dihilangkan dulu yang ada cuma bottom, top, ininya hilang, ininya juga hilang, ininya hilang, ininya ada. Nah, seperti ini. Jadi bottom, top sama inside horizontal border aja. Jadi maksudnya ada garis di atas sampel tuh ada garis ya kan, di atas nilai ada garis, di atas nilai postes juga ada garis. Yang tengah-tengah tuh yang ini, yang garis ini tengah. Oke, ini tengah. Yang di bawah angka 7 itu namanya bottom atau bawah. Jadi di dalam mata kuliah statistik garisnya itu harus ada garis, yang garis di tabel itu cuma ada bottom, top sama inside. Seperti itu ya. Itu cara membuat tabel. Oke, saya lanjutkan. Cara menempatkan gambar dan keterangan gambar. Oke. Misalkan saya mau membuat gambar nih, misalkan saya buat insert picture-nya di sini. Misalkan di icon saya mau nyari gambar ya. Image misalkan. Image-nya saya ini nih, image ini misalkan. Insert ya. Oke. Gambar ini bisa kita perkecil ya. Bisa seperti ini kan besar, kita perkecil. Tapi memperkecilnya jangan yang dari kiri ke kanan gini, bukan. Ini jadi penyok jadi jelek kelihatannya. Ini harus simetris. Caranya bagaimana? Ini nih, lihat. Ada kotak. Ini kotak di pojok, lihat mouse saya, kotak. Ini saya geser ke tengah, gitu ya. Mouse Anda harus ngegesernya ke tengah. Set gitu ya. Set. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi nggak penyok. Atau dari kiri juga bisa. Set gitu ya. Dari bawah, yang penting dari pojok, jangan di tengah-tengah ini nih, tengah ya, tengah kiri atau tengah kanan atau tengah atas, tengah bawah itu jangan, tapi dari pojok gitu ya. Itu memperkecil. Oke,
gambar harus ditempatkan di tengah-tengah. Jadi klik gambarnya, pencet Ctrl E tengah kan, Ctrl E itu tengah. Terus di bawah gambar biasanya ada keterangan gambar, G-nya besar, gambar 1, ya kan. Kerjasama antar anggota keluarga gitu ya. Ini lihat gambarnya kan kerjasama tuh. Ini namanya gambar 1 ini nih yang saya merahin, ini namanya keterangan gambar. Gambar apa sih? Gambar 1 tentang apa? Kerjasama antar anggota keluarga. Ini gambarnya. Jadi antara gambar dengan keterangan gambar itu harus nyatu gitu ya. Nggak dijarakin gini, nggak kayak begini, tapi harus nyatu gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa perkecil begini, bisa diperlebar begini, kecil gini, perlebar begini. Yang penting nariknya di sini. Jadi Anda klik kiri, tahan, mouse Anda digerakin ke tengah, set gitu ya kan. Seperti itu untuk mengenal Microsoft Word. Ada lagi di sini ya, Anda perhatikan di sini sebenarnya diklik gini, ini namanya margin ya, garis putus-putus itu margin. Biasanya harusnya ada di Microsoft Word Anda ada. Di saya nggak ada karena saya nggak suka pakai gitu ya. Tapi bagi Anda itu perlu biar Anda tahu apakah ngetik Anda itu udah rata ke kiri atau rata ke kanan gitu ya. Maka harus ada namanya garis panduan atau margin itu pinggir kiri, garis pinggir kiri, dan ada garis pinggir kanan atau margin kiri, margin kanan. Itu harus ada garis panduan. Bagaimana cara memunculkannya? Memunculkan garis pinggir di Microsoft Word. Bagaimana caranya? Nah, di sini caranya, kalau di Word Anda itu pencet file, terus pilih option, terus pilih add punched. Ya, pilih namanya show text boundaries, show text boundaries ya. Saya kasih contoh, kalau di saya beda tempat sih, cuma sama, maksudnya sama gitu ya. Di view ini biasanya ada text boundaries, kalau di Anda show text boundaries ya, sama aja. Oke, di sini lihat ada garisnya, nanti kalau saya aktifin ini ada garisnya. Ini garis-garisnya ini nih, lihat kelihatan garis-garisnya tuh, garis putus-putus itu namanya boundary itu batas gitu, sehingga Anda tahu ini gitu ya, ketika Anda udah rata ke kiri atau rata ke kanan. Contoh nih yang ini nih ya, ini kan nengah-nengah, begitu saya Ctrl J itu kan rata ke kiri, rata ke kanan, artinya yang di kiri ya sejajar dengan garis di pinggir kiri, yang di kanan sejajar dengan garis di pinggir kanan gitu. Itu namanya rata kiri kanan. Oke, kalau nggak ada marginnya nggak ditampilin, Anda nggak tahu persis apakah udah rata kiri kanan atau belum. Makanya perlu ditampilkan marginnya. File, option, pilih add punched, pilih show text boundaries, diaktifin. Kalau saya udah ahli, jadi nggak perlu. Saya balikin lagi, ini text boundariesnya saya nggak aktifin, tapi kalau Anda harus diaktifin ya, biar Anda tahu persis rata kiri kanannya seperti apa. Itu untuk Microsoft Word ya. Jadi ini ya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U itu biasanya dipakai ya kan. Terus Ctrl C itu copy, Ctrl V itu paste, Ctrl B itu bold. Terus Ctrl I itu italic atau miring, cetak miring ya. Ctrl U itu garis bawah atau underline gitu ya. Seperti itu
kunci-kunci keyboard yang umum digunakan ketika Anda mengetik dengan Microsoft Word biar lebih cepat. Oke, berikutnya ya. Anda di tabel misalkan mau memberikan warna belakangnya, ini ada gambar ember nih, gambar ember misalkan Anda warna ini warna kuning gitu ya. Anda juga bisa warnain misalkan jadi warna hijau gitu ya. Gitu ya. Itu memberikan warna gitu ya. Biasanya itu dibutuhkan waktu statistik ya gitu ya. Anda harus tahu posisi-posisinya. Oke, itu untuk Microsoft Word. Jadi Anda harus berlatih nih Microsoft Word-nya. Berikutnya saya akan ke Excel. Saya akan buka Excel ya. Excel, Anda mengenal Excel mungkin udah lama, tapi perlu saya terangkan ke. Di sini ada Excel itu ada A, B, C, D, E sampai tak terhingga, banyak banget ini, lihat tak terhingga. Nah, pokoknya tak terhingga ada. A, B, C itu namanya kolom. Kalau baris itu 1, 2, 3 itu baris. Jadi ketika Anda mengetikkan sesuatu di sini misalkan angka 4 ini berada di sel. Sel berapa? Sel B2. Ini lihat saya warnain kuning. 4 ini ada di B2. B2. Jadi kolom B baris kedua. Jadi sel B2. Jadi perpaduan antara kolom dan baris disebutnya sel. Yang warna kuning itu sel. Sel B2 atau kotak atau ruangan gitu. Ruangan B2. Jadi kolom B baris kedua. Oke. Saya misalkan di sini saya ketikkan angka 5. Oke. Saya warnain misalkan jadi ungu. Ungu ininya jadi putih. Oke. Angka 5 itu ada di D5. Di sel D5. Kolom D baris kelima gitu ya. Kolom D baris kelima. Oke. Kalau saya pengen mengalihkan 4 kali 5 pakai rumus sama dengan gitu ya. Anda nggak mengetikkan 4 kali 5 begini, bukan. Sama dengan klik 4. Nih berarti B2. Kenapa B2? B2 karena 4 itu ada di B2. Kolom B baris kedua. Dikali itu bintang. Klik 5. Nah, 5 itu D5 di kolom D baris kelima, D5. Seperti itu ya. Oke. Kalau kali itu pakai bintang. Jadi kali pakai bintang. Oke. Kalau bagi sama dengan ya 4 bagi 5. Bagi itu garis miring. Oke. Kalau tambah ya tambah seperti biasa, tambah ya tambah sama dengan 4 tambah 5 gitu ya, kali bagi tambah kan gitu ya. Oke, itu ya pemahamannya ya. Jadi berikutnya saya misalkan mau ngetik nih sampelnya jumlahnya misalkan 10 ya, jumlah sampel 10. Saya ngetik 1, 2, 3, 4 sampai 10. Itu kan kecapean ya, ngetik sampai 10. Caranya bagaimana biar nggak capek? Ini kita blok dulu, 1, 2 nya kita blok begini. Perhatikan nih ada kotak hijau kecil di sini. Nah, deketin biar tanda plus begini, tarik ke bawah sampai 10. Oke. Kalau di sampelnya harus sampai 40, ya tarik sampai 40. 1, 2 sampai 10, tarik sampai 40. Terus tarik terus. Terus tarik terus sampai 40. Begini itu narik namanya. Oke. Terus bisa jadi di sini misalkan soal 1, soal 2, soal 3 gitu ya. Ini sampai soal 20 misalkan. Ya capek ngetiknya. Kita blok aja soal 1, soal 2. Cukup sampai soal 2 kita tarik. Set. Nah, soal 9 tarik lagi. Set. Soal 16 tuh. Set.
soal 26 sampai 40, tarik 38 misalkan ya. Nah, kita sambil narik sambil liatin soal 40 begitu. Itu gampang gitu. Ya, narik-narik gitu. Berikutnya saya mau ngasih ini lagi ya, pengetahuan lagi. Misalkan Anda disuruh memasukkan data secara acak ya, memasukkan data secara acak. Memasukkan data secara acak. Oke. Misalkan masukkan nilai antara 10 sampai dengan 80 secara acak, sembarangan. Misalkan siswa 1, siswa 2 sampai siswa 10 misalkan. Saya blok dulu sampai siswa 10. Ini nilainya saya mau buat acak, tapi acaknya antara 10 sampai dengan 80. Pakai rumus sama dengan run between ya. Titik koma 10 titik koma 80. Jadi dia ngacak nih, sama dengan run between titik kurung buka 10 titik koma 80. Di Excel saya pakai titik koma. Tolong perhatikan nih, ada run between yang warna biru yang diajukan oleh Excel. Excel biasanya ngajukan rumus ya. Begitu kita ngetik ngajukin rumus, dia pakai titik koma apa pakai koma. Kalau di saya pakai titik koma, mungkin di Anda pakai koma. Ya ikutin aja sesuai dengan Excel Anda. Karena Excel saya dengan Anda itu cuma berbeda versi, bukan karena saya pakai Mac, bukan karena saya pakai laptop Apple, bukan. Karena Excel saya beda versi. Mungkin Excel Anda 2019, Excel saya ini 2018 gitu. Beda versi. Seperti itu ya. Ini acak. Nah, dia acak terus, dia begitu kita ngeklik acak lagi. Terus dia selalu ngacak. Contohnya tuh ngacak terus kan angkanya. Ngacak terus terserah dia. Itu namanya acak. Terus kita tarik aja ke bawah misalkan. Nah, ini namanya ngacak. Itu ngacak antara 10 sampai 80. Ya tergantung Excel mau ngacaknya sampai berapa. Itu namanya run between, ngacak nilai ya, seperti itu. Berikutnya misalkan kita mau ngesort nilai ya. Misalkan ini nilai 80, 65, 70, 90, 70, 90, 40 gitu. Kita mau urutkan dari yang besar ke yang kecil. Gimana caranya? Biasanya kan kita ngetik dulu nih, mana yang besar? Oh, 80. Terus 90. 90. Baru kemudian 80. Ini kan capek kalau kayak gitu. Bagaimana kita biar ngesotnya itu ngurutin nih dari besar ke kecil di Excel. Caranya gini, di blok dulu nih, blok. Ya. Terus kita klik menu data nih, data, terus sort. Di sini sort AZ. Nah, itu AZ itu dari kecil ke gede. Kalau ZA dari gede ke kecil. Nah, gitu. Itu namanya ngesort, ngurutin. Kalau dari gede ke kecil itu ZA, kalau dari kecil ke gede itu AZ. A kan paling awal berarti paling kecil. Z itu paling akhir berarti paling besar. AZ berarti dari paling kecil ke besar. Kalau ZA, Z itu kan huruf paling ini ya. Paling belakang itu paling besar. A itu paling awal berarti ZA paling gede ke yang paling kecil. Ini gitu ya. Kalau AZ dari kecil ke gede, tolong perhatikan. 40, 65, 70, 80 shot. Jadi ini shot dari kecil ke besar. Kalau dari besar ke kecil pilih ZA. Jadi nanti dia akan nge-shot. Gitu ya. Itu yang harus Anda pahami ya di Excel. Oke, berikutnya saya akan menerangkan run between ini. Kalau nggak dimatiin dia berubah-ubah terus ya. Caranya kita harus matiin nih. Kita blok dulu, klik kanan, copy, klik kanan, paste spesial, pilih palues.
Nah gitu ya. Kalau enggak gini aja, edit copy, edit paste spesial. Paste spesial itu A- ALT Control P. Jadi ALT Control P, ALT Control P. Nah gitu, muncul paste spesial values. Oke, jadi anda blok gini pengen paste copy ya, Control C, terus Control ALT P. Nah ini value. Oke, gitu ya. Jadi anda nggak ngetik ini lagi edit paste spesial, nggak, kelamaan. Control Alt P paste spesial values. Oke, gitu ya, seperti itu. Jadi di blok Control C terus Control Alt P, values. Oke, gitu caranya. Terus kita biasanya nama ya, sorry, sampel. Biasanya kita juga membuat Excel itu, untuk di Excel itu melakukan sesuatu untuk membuat tabel ya. Ini kan belum ada garis-garisnya ya. Kita buat munculin garis gimana caranya? Kita blok begini. Klik kanan format cell. Format cell itu lihat kontrol 1. Nah, jadi kontrol 1. Nah, muncul begini. Kalau klik kanan format cell sama aja, tapi kan lebih enak, lebih cepat. Di blok kontrol 1. Nah kayak gini kan udah. Ini pilih border, ini ada garisnya, garis atas, garis border tuh, gak border tuh batas atau garis, garis atas, garis tengah, garis bawah. Oke, seperti itu ya. Ini biasanya digunakan di statistik ya. Ketika anda membuat tabel data itu biasanya di statistik dulu. Terus ini kita blok nih, ini ketengahin itu kontrol E gitu ya. Kalau kontrol J kayak di Word sama, kontrol E kontrol J gitu. Tengah itu kontrol E gitu, nengahin di kolom-kolom. Ini misalkan di sini kayak gini kan minggir, kita tengahin kontrol E tengah. Ini misalkan di kanan, mojok ke kanan ya, kita kontrol E tengah gitu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan di SPSS ya. Mungkin Anda belum menginstal SPSS-nya ya, tapi diinstal dulu aja SPSS-nya. Kalau udah diinstal, dibuka ya gambar E gini ya, gambar huruf E kayak gini, klik ya kan, dia dibuka SPSS-nya. Oke. Membuka SPSS biasanya agak lama. Membuka SPSS itu agak lama. Bisa 1 menit, bisa 2 menit ya, tergantung komputernya. Oke, saya perbesar dulu. Nah, Anda atur SPSS-nya untuk pertama kali. Setelah Anda install, untuk pertama kali Anda atur. Aturnya apa saja yang perlu diatur? Klik file, terus option. Kalau di Anda file option, kalau di saya sih gini, SPSS preference, tapi munculnya sama-sama option juga. Jadi di jendela option, cara munculin optionnya itu file, klik file terus option. Oke. Di sini yang perlu Anda rubah adalah sini di bagian data. Klik menu datanya. Oke. Di sini decimal place-nya tadinya misalkan 2 gini ya. Anda rubah, dihapus, ketikkan 0 ya. Terus klik apply. Apply itu diterapkan gitu. Nanti buka SPS lagi, desimalnya jadi 0. Oke. Terus bukan di output ya, tapi di pivot tabel. Di pivot tabel Anda pilih di sini akademik, pilihnya yang akademik. Jangan yang lain-lain, pilih yang akademik gitu ya. Pilihnya yang akademik. Nah, Anda kalau pertama kali biasanya gini, sistem default ya kan. Klasik default biasanya begitu ya. Klasik default. Anda ganti jadi akademik ya. Terus apply gitu ya. Seperti itu ya. Terus saya mau ke ini dulu Kak. Ke yang lain. Language enggak, viewer enggak. Oke.
pivot tabel ya. Di sini pivot tabel kan nggak ada pilihan huruf, jadi kita ngerubahnya di klik view, kemudian di sini pilih pivot tabel. Nah, kita pilih ini fontnya Tahoma, pilih Tahoma semua gitu ya. Terus text output juga pilih Tahoma semua gitu ya. Terus klik apply ya, kayak seperti itu ya. Terus chat di chat ya, bukan di chat ya. Viewer udah, terus data udah, currency nggak perlu, output nggak perlu ya, terus chat nggak perlu, pivot table tadi udah, file location nggak perlu ya, di scriptnya nggak perlu, syntax editor juga nggak perlu ya. Saya kira itu aja yang harus diatur pertama kali di SPSS ya, di data, kemudian di pivot tabel, sama di viewernya ya, viewer data sama pivot tabel. Di viewer Anda perlu ngerubah di sini pivot tabelnya hurufnya Tahoma semua, diganti hurufnya jadi Tahoma semua, pastikan Tahoma semua. Di data Anda decimal place-nya dirubah jadi 0. Terus di pivot tabel Anda pastikan di sini pilih akademik, terus apply oke. Ini jendela tampilan Excel ya. Ada data view, ada variable view. Data view ini untuk memasukkan data angka. Misalkan saya masukkan di sini angka 1 gitu ya, angka 2, ini muncul akhirnya par 1 gitu ya. Atau bisa jadi kita biasanya memindahkan datanya dari Excel ya. Misalkan kayak gini, siswa, pretest, post test misalkan gitu ya. Siswa 1, siswa 2, siswa 3. Pretestnya misalkan 60, 70, 80. Post testnya misalkan 80, 90, 100 misalkan kayak gitu. Nah, ini yang dipindahkan tuh ada datanya aja, yang angkanya aja. Oke. Di blok ini edit, copy. Sewaktu kita buka SPSS-nya, memindahkan angka ini diklik dulu data view-nya, terus kita klik kotak nih, kotak di samping angka 1, terus edit, paste, atau klik di sini Ctrl P sama aja paste gitu ya. Di sini ada par 1, ini saya gedein dulu. Par 1, par 2, par 3. Ini judulnya par 1 itu apaan sih? Kalau di Excel tadi kan siswa, pretest, post test. Maka di Excel kita harus rubahnya di variable view, par 1 menjadi misalkan tadi ya, siswa, sama kayak di Excel gitu. Saya bagi dua dulu biar Anda paham ya. Siswa, terus akhirnya par 2 nya jadi pretest, par 3 nya jadi post test gitu ya. Nanti nanti di data view-nya akan muncul sini siswa, pretest, post test gitu, sama kayak di Excel gitu, siswa, pretest, post test gitu ya. Tapi waktu memindahkan data dari Excel itu kita pindahkannya cuma angkanya aja, sementara judul-judulnya ini, variabel-variabelnya ini kita ketikkan di variable view. Sini kita ngetik sendiri, kita ganti sendiri, par 001, par 002, par 003 gitu ya. Par 1, par 2, par 3. Par 1 itu siswa, par 2 itu pretest, par 3 itu post test. Jadi ini disebutnya kolom ya, kolom siswa, kolom pretest, kolom post test, atau par siswa, par pretest, par post test. Ini baris 1, baris 2, baris 3 gitu, sama kayak ini nih, baris 1, baris 2, baris 3. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Seperti itu ya. Itu yang di SPSS gitu ya.
Oke. Di sini ada gambar disket itu untuk nge-save dokumen, misalkan save gitu ya. Kita nge-save. Ini misalkan data pretest dan posttest misalkan gitu. Save gitu ya. Ini SPSS gitu ya. Nah, ketika kita mau melakukan pengujian statistik, itu semuanya ada di menu analise. Nah, ini banyak macamnya ya. Tapi yang biasanya kita gunakan itu deskriptif statistik, kemudian di sini ada compare mean, kemudian ada correlate, ada regression dan non parametric. Jadi sedikit aja dari analis yang kita gunakan. Ya, deskriptif, kemudian correlate, regression, scale ya, saya lupa scale, terus non parametrik. Yang lain-lainnya nggak kita gunakan biasanya nanti pada saat kita melakukan uji statistik. Terus menu apalagi yang kita gunakan biasanya menu graph. Graph itu untuk membuat grafik atau ya grafik itu ya apa nih ya, chart gitu, chart. Ini menu graph. Terus berikutnya biasanya kita menu Windows ini ada data, ada output ya. Ini output kayak gini sebenarnya nggak kita perlukan. Yang output yang kita gunakan itu biasanya gini. Ini misalkan pretest, posttest. Kita mau ngitung misalkan analyze, deskriptif, explore misalkan. Kita mau ngelihat apakah ini normal apa enggak gitu ya. Misalkan plot, normality plot, histogram, continue, oke, misalkan gitu ya. Nah, ini ada outputnya. Nah, outputnya di sini, ini namanya output. Jadi di Windows ada data, ada output. Ya, kalau data ya nampilin data, kalau hasil perhitungannya di output. Makanya disebut dengan output SPSS. Gitu ya. Nah, di sini output SPSS itu ada macam-macam, ada yang berupa tabel kayak gini ya, tabel. Juga ada yang berupa gambar, grafik gini ya. Gambar gitu ya. Tabel. Jadi SPSS itu alat untuk membantu kita menghitung statistik, ya outputnya atau hasilnya berupa tabel atau berupa grafik, berupa gambar gitu ya, seperti itu aja gitu. Biasanya outputnya juga disimpan gitu sebagai bukti bahwa kita telah melakukan uji statistiknya melalui SPSS. Misalkan ini kan outputnya ini biasanya digunakan dalam laporan statistik nih kayak gini-gini nih, test of normality. Ini outputnya kita save aja gitu, output SPSS. Untuk apa? Untuk uji normalitas misalkan gitu ya, di save seperti itu ya. Itu untuk SPSS. Anda perlu mengenal ini ya. Ini juga banyak ya, ini juga sama ada kunci-kuncinya ya. Kalau new itu Ctrl N, kalau close itu Ctrl W ya. Kemudian edit tuh copy, Ctrl C sama aja ya. Kemudian delete itu pakai backspace gitu ya. Kemudian cut Ctrl X gitu ya. Undo Ctrl J, redo Ctrl Y gitu ya. Sama aja gitu kayak di Microsoft Word. Jadi kunci-kunci keyboardnya itu sama aja kayak di Microsoft Word. Mungkin demikian ya pengenalan. Anda harus coba-coba di rumah ya, terutama di Microsoft Word. Ini keterampilan mengetiknya itu harus diasah gitu ya, dilatih. Karena nanti kita akan belajar statistik, selain menghitung secara statistik tapi juga harus mengetik juga ya, mengetik laporannya gitu. Hasil uji statistiknya harus kita laporkan seperti itu. Maka Anda harus belajar mengetik selain juga pakai SPSS gitu. Nah, Excel kita gunakan hanya cara untuk membuat data aja, membuat tabel data, menginput angka-angka gitu. Nanti selanjutnya data angka-angka ini yang akan kita pindahkan ke SPSS untuk dihitung oleh SPSS. Seperti itu aja keterampilannya. Meskipun Anda sudah mengenal Word, mengenal Excel, tapi bisa jadi Anda belum punya pengetahuan mendalam, coba Anda latih gitu. Terus kalau nanti di belajar statistika, waktu Anda menyaksikan tutorial uji statistik,
diperhatikan gitu ya, dengan seksama diikutin gitu ya, itu pasti ada banyak hal yang baru yang Anda tidak temukan gitu dari biasanya. Kunci-kuncinya, cara melakukannya dan lain sebagainya pasti bermanfaat sekali dan itu akan berguna untuk Anda nanti membuat skripsi. Membuat skripsi itu kan harus pandai mengetik, membuat tabel, membuat grafik dan lain sebagainya. Pasti Anda membutuhkan itu semua. Nah, di mata kuliah statistika pendidikan ini Anda diberikan pengetahuan dan keterampilan yang nanti akan Anda butuhkan di saat Anda menyusun skripsi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.